keputusan pers pada hari ini kita akan melakukan press release terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dapat kami ceritakan sedikit rekan. Jadi kejadian ini berawal dari adanya kebocoran gas klorin di salah satu perusahaan PT Pinggir 2, di mana pada saat itu gas tersebut kemudian menyebabkan adanya korban. Korban pada saat itu ada sekitar 138 orang yang dimana ditangani di sejumlah klinik dan rumah sakit daerah Karawang. Nah, dalam pertemuan itu kemudian kami menurunkan tim baik dari tim Puslapor Mabes Polri, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang maupun dari KBR Korbrimob. Kemudian pada saat diturunkan tim di lapangan, memang adanya temuan bahwa baku mutu udara yang tercemar, sehingga pada saat itu kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kemudian kami memeriksa beberapa saksi, ada sebanyak 12 korban pada saat itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian termasuk dari pihak perusahaan ada sebanyak 9 orang kita periksa. Kemudian juga termasuk dari saksi-saksi ahli dari Puslapor, UPTD maupun K3 dan Dinas Lingkungan Hidup. Dari beberapa saksi tersebut kemudian kami mendapati bahwa adanya baku mutu udara yang tercemar yang seharusnya standarnya di bawah 10 ppm, namun ini disinyalir berada di atas angka tersebut. Kemudian adanya kebocoran gas ini kandungannya yaitu adalah gas klorin, di mana gas tersebut bocor pada unit caustic soda. Ya, jadi ada storage yang dimana di situ menampung caustic soda. Nah, kemudian ada kebocoran itu kemudian seharusnya ditangani secara cepat dan tepat, namun karena kelalaiannya kemudian menyebabkan gas tersebut keluar dan menguap ke udara sehingga menyebabkan gas yang beracun dan terhirup oleh manusia. Nah, inilah kemudian menjadi temuan-temuan kita di lapangan, rekan semua, sehingga kami dari Satreskrim Polres Karawang telah meningkatkan status penyidikan dari lidik menjadi sidik di tanggal 26 Januari. Kemudian kemarin di hari Jumat kami tingkatkan lagi dari saksi menjadi tersangka. Jadi ada sebanyak 2 orang tersangka yang kami tingkatkan statusnya. Nah, ini yang kami nanti akan lakukan pengembangan terkait dengan adanya teman-teman kami, sehingga kedepannya tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam perkara ini. Demikian. Nah, itu tersangkanya bagian apa, terus juga yang dijerat lingkungan hidup atau ada unsur kelalaian juga seperti apa? Ya. Pasalnya. Untuk pasal yang kita gunakan yaitu pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup, di mana ancaman hukumannya maksimal 3 tahun penjara. Kemudian untuk tersangka sendiri inisial MD, yaitu bertugas sebagai kepala shift storage kepalanya. Kemudian RP yang bertugas sebagai kepala shift atau kepala regu bagian filling. Ya lain? Ada penahanan. Untuk ancaman hukuman kita di bawah 5 tahun. Ya. Jadi wajib lapor kan? Ya. Dari pihak manajemen sendiri mana? Ini kita masih melakukan pengembangan dengan semua. Jadi kenapa kita melakukan 2 orang dulu ini? Karena memang begini teman-teman, regu 1 bertanggung jawab pada saat pengecekan. Nah, kebetulan yang kita tetapkan tersangka ini adalah regu 2. Regu 1 sudah ada temuan.
di bagian filling, ya, PALTE, bahwa pada saat temuan itu ada pipa yang seharusnya memang sudah tidak harus digunakan. Nah, itu temuan ragu pertama. Nah, ketika untuk digunakan, seharusnya dia menutup palkanya terlebih dahulu. Nah, pada saat beroperasi jam kerja, nah itu tidak dilaksanakan. Ya, penutupan filling segala macam itu tidak dilaksanakan, palpi juga tidak dalam keadaan terbuka, sehingga itulah yang kemudian menyebabkan gas itu rilis ke udara. Nah, padahal sebelumnya sudah disampaikan dalam catatan bahwa sudah ada temuan-temuan terkait dengan adanya bagian pipa yang sudah tidak sesuai lagi untuk dilewatin caustic soda. Nah, sehingga temuan itulah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan. Nah, namun pada saat shift kedua, ya entah si kepala shift storage ini membaca apa tidak. Nah, disitulah kelalaiannya dia, sehingga dia memaksakan untuk tetap menjalankan operasional perusahaan. Nah, sehingga storage-nya yang tadinya harusnya tidak dirilis itu kemudian dirilis melalui pipa tadi, pipa filling itu kemudian itulah menjadi kebocoran. Dan sehingga menguap. Apakah titik yang sama ini, apakah titik yang berbeda atau titik yang sama dengan kebocoran yang sebelum-sebelumnya itu, Dan? Ini kan udah yang kelima kali nih, Dan. Ya, jadi begini teman-teman, ini kan beroperasi dari tahun 2022 ya. 2017 itu kebocoran pertama, kemudian kebocoran kedua di tahun 2018, kemudian kebocoran ketiga di tahun 2021, kebocoran keempat di tahun 2022. Ya, ini jadi kita sudah 5 kali kebocoran. Untuk kebocoran yang sekarang ini berbeda titik dengan yang sebelum-sebelumnya, begitu teman-teman semua. Ya, jadi berbeda. Jadi kan ini kan pipanya kan banyak itu dan storage-nya banyak. Ya, jadi untuk yang temuan yang kemarin itu berbeda titik dengan yang sebelumnya. Nah, sanksinya pun kemarin kan administrasi. Nah, ini kita menetapkan 2 tersangka atas kelalaian. Kelalaian yang saya bilang tadi, karena seharusnya valve-nya itu ditutup, filling-nya itu ditutup, namun dipaksakan untuk dibuka untuk beroperasi, sehingga caustic soda itulah yang kemudian rilis ke udara sehingga menyebabkan gas klorin yang menguap ke udara. Nah, itu yang menyebabkan terdapat sejumlah 138 korban. Dan kalau kita melihat dari sini berarti ada pipa korosif ya berarti kan? Pipa korosif nanti ini masih dikaji oleh Puslapor. Kami tidak bisa menceritakan secara mendalam, teman-teman, apakah ini ada korosi diakibatkan karena caustic soda atau penuaan karena usia. Ini yang bisa menjelaskan nanti dari tim Puslapor, teman-teman, ahlinya. Karena kami masih menunggu juga hasil dari Puslapor terkait dengan pipa korosi. Yang lain mungkin? Dan ini hasil rilis atau pengungkapan ini bisa sejalan dengan harapan warga untuk relokasi atau ditutup itu seperti apa ya? Seharusnya kami di bagian penindakan hukumnya, ketika ada korban, ya kan, ketika ada korban, ada udara yang tercemar, sehingga kami memeriksa dari ahli-ahli, termasuk ahli lingkungan hidup. Penindakan kami adalah ketika adanya kelalaian dan ada unsur pidana di situ. Ya, terkait dengan administrasi masalah perizinan segala macam itu mungkin nanti dari dinas ataupun pemerintah daerah. Nah, kompetensi kami adalah terkait dengan adanya pencemaran udara dan adanya temuan-temuan ini, sehingga kami berdasarkan 2 alat bukti, bahkan ada 4 alat bukti yang kami kemarin gelarkan, sehingga kami menetapkan 2 orang tersangka akibat kelalaian. Berarti instalasi ini stop sekarang? Sampai dengan saat ini stop. Sampai dengan saat ini stop. Itu berapa jam dari awal kebocoran sampai tindakan itu berapa jam? 30 menit. Jadi memang temuan sebelumnya kan seperti saya bilang tadi sudah ada temuan, ya kan, sudah ada temuan. Namun mereka tidak membuka valve-nya, ya kan, fillingnya tidak dibuka. Nah, sehingga tidak dirilis. Namun temuan-temuan itu dituangkan dalam berita acara sebenarnya sama tim sebelumnya shift 1. Namun karena shift 2 tidak menjalankan, akhirnya kelalaiannya itulah kemudian itu menjadi mengakibatkan gas rilis ke udara.
30 menit. 30 menit saja. Dan untuk Pada saat kejadian mereka cepat-cepat langsung menutup palpanya, sehingga memang pada saat itu yang rilis udara sudah terlanjur keluar, namun masih diantisipasi sama mereka. Dan ini artinya masih pengembangan ya buat ada potensi Tersangka tersangka lain. termasuk dari manajemen yang setingkat lebih tingginya itu sebenarnya. Kita masih menunggu teman-teman, karena kami juga masih menunggu dari puslapor tentunya yang terkait dengan kajian pipanisasi. Karena kita juga masing-masing menunggu, ya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Ya, pertanyaan lagi dan namun pada saat ini kita sama-sama menunggu hasil dari puslapor, apakah memang ada kelalaian daripada pemasangan pipa ini. Dan satu lagi dan ini kan terkait caustic soda ini kan berbeda untuk pihak kedua ya. Apakah ini kedua tersangka ini dari pihak kedua ataukah dari pihak PT Pindo Deli? Iya, yang pasti ini adalah karyawan daripada PT Pindo Deli. Karyawan ya. Iya. Ya, Apa gimana kondisi? untuk saat ini alhamdulillah terakhir kemarin memang ada 1 orang anak yang masuk, namun setelah kita pantau alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, sudah kembali ke rumah masing-masing. Ya. Cukup ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yuk, ya. Dan